warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semua. Selamat siang. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Islam 01 Pati. Kemudian yang saya hormati dan cintai pula teman-teman saya guru TK Islam 01 Pati sekalian. Di sini saya mau mensosialisasikan tentang program guru penggerak yang baru sampai di modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, selama saya mengikuti program guru penggerak untuk calon guru penggerak, mulai dari merdeka. Merdeka di sini untuk kurikulum merdeka bukan hanya untuk kebebasan, tapi di sini ada istilahnya merdeka dari kata M, mulai dari diri, eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan yang terakhir A aksi nyata. Untuk mulai dari diri sendiri, itu kita menanyakan pada diri kita sendiri apa yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak, apakah sudah bermakna atau sudah dipahami oleh anak. Nah, itu istilahnya kita merefleksi diri sendiri. Kemudian untuk eksplorasi konsep, kita merencanakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anak, apa saja pembelajaran yang benar-benar berminat, bermakna, dan menyenangkan untuk anak. Kemudian untuk R, ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini kita bisa mengadakan diskusi antar rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya. Ada misal ketika kita mengajar, ada rekan kita sudah baik atau belum saat kita mengajar. Kemudian ada kekurangan atau perlu ditambahkan apalagi sehingga tercipta kelas yang betul-betul bisa bermanfaat untuk. Yang D, demonstrasi kontekstual. Nah, setelah diadakan refleksi, diadakan eksplorasi, ruang kolaborasi tadi, kita berdemonstrasi kontekstual. Demonstrasi ini kita mempraktekkan yang didiskusikan bersama teman tadi. Sudah betul atau belum? Apa kurang atau kurangnya di mana? Kemudian yang elaborasi pemahaman kita setelah melaksanakan istilahnya seperti siklus ya, dulu siklus 1, siklus 2. Nah, ini elaborasi pemahaman, kita memahami lagi, menggali lagi. Jadi sudah sesuai atau belum, sesuai usia anak atau belum. Kemudian untuk yang modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kalau kita mengadakan pembelajaran itu memihak kepada murid. Nah, seorang guru harus mempunyai nilai dan peran. Nah, nilai-nilainya yaitu yang pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak. Untuk mandiri sendiri, kita memerlukan belajar. Belajar itu tidak harus dari seperti workshop, seminar, tapi bisa dari YouTube, bisa dari Google. Jadi mempunyai referensi untuk pembelajaran anak. Kemudian yang reflektif, seorang guru memang sebaiknya diberikan adanya reflektif. Setelah mengajar kita masih kurang atau tidak ya hari ini saya mengajar, sudah mengena kepada anak atau belum. Kemudian yang inovatif, ambil dari yang mandiri tadi, kita berinovatif, berkreasi, berinovatif untuk anak-anak biar lebih tertarik untuk setiap hari masuk menemui gurunya yang dirindukan, Kemudian yang kolaboratif, kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah atau instansi terkait
atau bahkan dengan masyarakat dan wali murid, terutama itu yang wali murid lebih dekat dari kita. Kemudian yang berpihak pada anak, istilahnya kita memang menghamba kepada anak, tuntunan yang sesuai dengan kodrat zamannya sekarang. Memang zaman anak-anak sudah menguasai gadget, sudah tambah pinter istilahnya. Guru saja kadang mengaplikasikan apa, anak malah lebih pinter. Kita harus berpihak pada anak. Kemudian yang peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kita bisa memberikan contoh. Misal kita punya inovasi apa, nah itu bisa ditularkan ke teman kita, jadi tidak kita sendiri. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, ya seperti tadi kita berbagi, sharing sama teman-teman. Menggerakkan komunitas praktisi, ini komunitas bisa kita bentuk, Bu. Mulai dari guru, mulai dari gugus atau kecamatan, atau mulai dari wali murid sendiri. Mengadakan komunitas, misalnya kalau di kelas saya kemarin sudah membuat komunitas, itu kita ada guest teacher atau guru tamu. Jadi nanti wali murid saya datang sebagai guru untuk anak-anak, dijadwalkan. Nah, nanti ada videonya kita share. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan untuk ini kita sudah mulai, yaitu bisa seperti upacara anak-anak diajak untuk menjadi pemimpin barisan, diajak untuk pembacaan teks Pancasila. Kemudian untuk pemimpin baris atau memimpin saat doa bersama di kelas. Itu sepertinya sudah kita laksanakan. Selanjutnya, visi guru penggerak di modul 1.3. Nah, setelah guru memiliki nilai dan peran tadi, kita merumuskan visi yang menggerakkan hati dan berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Di sini siapa yang sudah tahu profil pelajar Pancasila apa saja dimensinya? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, satunya kebinekaan, dan nanti kita bisa membuat visi sekolah. Jadi visi sekolah itu tidak harus satu untuk selama-lamanya, betul. Jadi bisa dikembangkan. Nah, ini karena kita sudah kurikulum merdeka, jadi berpacu pada profil pelajar Pancasila. Nanti dimasukkan profil pelajar Pancasila. Dan nanti tahapannya bisa dengan kerja, yaitu buat pertanyaan awal, apa yang dibutuhkan anak-anak, apa yang dicita-citakan anak-anak, terus ambil pelajarannya, terus gali mimpi, ingin seperti apa sih anak kita ke depannya, terus jabarkan rencana untuk membuat visi tadi, kemudian atur eksekusi, terus kita mengeksekusi, membuat visi tadi. Nah, ini tadi betul profil pelajar Pancasila, yaitu karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai tadi: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, berprofil bergotong royong, tadi pun disebutkan ya, bukan satu, terus bernalar kritis sama kreatif. Jadi ada 6. Nah, ini penjelasannya. Untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama yaitu berakhlak agama, pribadi, sesama manusia, terus alam, juga bernegara. Kebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya bangsa Indonesia dan dunia. Komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian ada
refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kemerdekaan, berkeadilan sosial. Untuk bergotong royong seperti berkolaborasi tadi, anak-anak bisa mengadakan proyek, bisa berkelompok, diskusi, kemudian berkepedulian, berbagi, yang mandiri, pemahaman diri dan situasi, dan regulasi diri, yang berkala kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi pengalaman, merefleksi, dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian yang terakhir kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya, dimaksud karya hasil karya tersebut, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi masalah. Yuk kita rumuskan visi sekolah bersama. Saya nanti mau izin sama guru kepala sekolah, kita bisa mengutarakan apa pendapat kita untuk visi sekolah bersama. Saya bagikan ini, nanti jenengan bisa mengungkapkan apa aja yang mau dituliskan di visi sekolah. Udah boleh clear, udah masuk ke belum? Masuk, kayak jeda-jeda. Langsung Pak. Enggak, tadi kan videonya nggak bisa masuk ke belum. Tetap. Sudah selesai Bu untuk merumuskannya? Sudah. Monggo satu-satu menempelkan di dinding. Sudah sini. Saya ditulis semua. Ditulis tadi. Nanti kita diskusikan. Bu Nani. Ini anak-anak komisi. Offset. Sudah selesai Bu untuk merumuskannya? Sudah. Monggo satu-satu menempelkan di dinding. Sudah sini. Saya ditulis semua. Ditulis tadi. Nanti kita diskusikan. Bu Nani. Ini anak-anak komisi. Bu Nani. Ini
Kalian boleh bebas, boleh miring-miring, boleh terus merdeka. Ini tadi ngomong-ngomong minum saja yang Minum saja di atas. udah bawa minum kafe minum kue nih. Ini udah punya bu. Di shooting guys, masa ngomong minum. Selingan banget. Yo, anak TK ini. Dulu kok Aku nih ya, sekarang udah pakai. Bukan dikira ada kok. Ganti bintang toh. Nah iya, kita Tangan lo, masa orang nulis mau. Ada karet tinggal nih. Alhamdulillah kita sudah mempunyai rancangan tentang visi sekolah yang baru. Nah, untuk itu saya mau perwakilan ada yang membacakan beberapa monggo yang Buyung kepala ya monggo Buyung dan Sofi. Ya, nanti kalau bikin visi dan misi lebih mungkin. Jangan kelihatan itu. Terus apa? mewujudkan siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, bernalar kritis, dan cinta selamat. Yang selanjutnya bisa dibacakan menurut perwakilan enggak ada sebelum gila. yang belum. Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Terwujudnya anak-anak yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta bertakwa. Mewujudkan pengembangan inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Terima kasih. Ya. Jadi kita nanti dirangkum. Nah ini tugas dari Ibu Kepala Sekolah untuk merangkum visi yang kita rumuskan bersama. Nanti yang banyak, yang sama nanti diambil dari sini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Setelah guru memiliki, meyakini dan menerapkan visi sekolah tadi yang sudah kita sepakati dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan budget, maka muncul kebiasaan-kebiasaan positif sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, budaya positif sendiri itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin di sini disiplin diri dari motivasi intrinsik dirinya sendiri, bukan dari suatu peraturan yang guru buat, tapi dari hati mereka. Kemudian untuk teori motivasi, dukungan dan penghargaan. Nah, tiga motivasi
perilaku manusia, yaitu biasanya untuk menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, dan misalnya anak-anak, nanti kamu kalau tertib membuang sampah di tempat sampah, nanti bu guru kasih jajan. Nah, itu suatu penghargaan. Sepertinya itu baik, tapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan anak. Kalau melakukan sesuatu hal yang baik, dia beranggapan aku pasti dapat jajan lagi dari bu guru. Seperti itu. Memang betul untuk penghargaan bersifat baik, tapi itu untuk sementara. Jadi bukan dari diri anak sendiri untuk melakukan kebaikan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak itu nanti dikasih penghargaan terus, nanti anak-anak merasa aku ini loh tiap hari diberi penghargaan sama guru. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian untuk hukuman, jelas hukuman itu sanksi yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Istilahnya negatif. Semoga di TK ini memang tidak ada ya Bu diberi hukuman, apalagi ada kontak fisik, anak-anak bisa mencubit atau menjerat atau pidana. Semoga saja tidak ada, dan memang tidak ada. Kemudian ada konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar saat ada yang melanggar. Nah ini istilahnya netral Bu. Jadi konsekuensi misalnya anak tidak membawa mukena saat sholat berjamaah. Nah itu kita bisa memberi konsekuensi, misalnya nanti kalau kamu tidak membawa mukena lagi, nanti bisa apa-apa, tapi bukan suatu hukuman yang fisik. Kemudian restitusi, memberikan pilihan-pilihan alternatif yang dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, jadi ketika anak tidak membawa mukena tadi, kita tidak harus langsung menegur, kenapa kamu tidak pakai, kenapa gini. Bukan, tapi kita melakukan pendekatan pada anak. Hari ini Mbak Siva kenapa kok tidak memakai mukena, ketinggalan di rumah atau di kelas? Misalnya dijawab, maaf Bu tadi ketinggalan. Oh iya, nanti kalau pas jadwal tidak ada sholat berjamaah, diingat-ingat untuk disiapkan dulu sebelum masuk sekolah. Seperti itu. Jadi untuk menegur itu tidak harus langsung dengan keras, tapi ada tahap-tahapnya. Kemudian anak-anak disuruh bercerita kenapa kok sampai kelupaan mukena. Oh mungkin karena memang tidak disiapkan, atau mungkin masih dicuci ibunya. Nah ini tadi restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi yang seperti saya jelaskan. Kemudian untuk posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah yang penghukum ini biasanya guru, bila ada anak yang salah itu dihukum sama fisik juga. Misalnya dihukum, kamu harus itu kalau nggak lulus sama guru silahkan di depan kelas angkat kaki 1, biasanya kan gitu kalau yang guru-guru SD zaman dulu gitu. Alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak ada. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu apa nggak kasihan sama guru kalau kamu itu ramai terus gini-gini, dan seperti itu tuh pembuat merasa bersalah anak. Kemudian teman, nah teman ini pasti bisa dikondisikan untuk teman. Istilahnya guru berkondisi seperti temannya. Terus pemantau, Pak pemantau hanya melihat saja kesalahan anak tanpa memberikan solusi. Kemudian manajer ini selain pemantau, manajer ini memberikan solusi kepada anak, jangan sampai kesalahan berulang lagi. Lalu kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah seperti di TK memang anak-anak dibutuhkan rasa kasih sayang,
dan kesenangan. Namun kesenangan itu bebas tapi tetap dipantau sama guru, tidak harus bebas lepas. Ya, yang terakhir masih yang keyakinan kelas, yaitu peraturan kelas yang diciptakan dari persetujuan antara guru dan murid dengan keyakinan hati. Jadi kalau zaman dulu itu kita menyebutnya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat guru sendiri atau dibuat kepala sekolah. Ini peraturan kelas, misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini. Itu biasanya guru yang membuat. Nah sekarang kita ada keyakinan kelas itu guru berdiskusi dengan murid. Jadi murid misalnya pengen apa di kelas itu peraturannya seperti apa, dia mengungkapkan isi hatinya. Nah, kita bisa lihat, cuplikan video ini. Apa saja yang di kelas boleh dilakukan? Boleh marah-marah sama guru? Boleh. Ya, tidak boleh. Tangan. Boleh. Tandanya kita harus sayang sama dan Nah ini saya sosialisasikan dengan orang tua wali murid kelas 1 setelah keyakinan kelas sudah dibuat. Nah itu tadi contohnya ya. Itu tadi contohnya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira ibu-ibu semua sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas belum di kelasnya masing-masing? Kalau peraturan ya secara tertulis Belum. langsung. Belum. Ini kita hanya menyampaikan secara lisan. Pembelajaran Tentang itu secara langsung. Secara langsung bertanya. Nah itu butuhnya anak biar disiplin positif secara biar motivasi sendiri Bu. Jadi kita nggak usah ibaratnya harus gini Bu. Nah, jadi sudah ini coba lihat kemarin kita sudah ada keyakinan kelas apa saja ya. Misal ada anak yang mau memukul temennya, Mas maaf tadi kemarin kita sudah buat itu keyakinan kelas, sayangi teman, berarti tidak boleh pukul. Kemarin sudah saya praktekkan di kelas saya, memang butuh waktu untuk itu. Ada yang mau mukul temannya terus, maaf mas kemarin kita sudah buat keyakinan kelas loh, sayangi teman. Oh iya Bu, minta maaf ya Bu. Iya. Jadi ibaratnya kita sudah ditempel di kelas, berarti sudah menjadi keyakinan anak-anak. Saya berharap teman-teman nanti di kelompoknya bisa merealisasikannya. Nanti kalau untuk desainnya bisa saya bantu untuk
keyakinan kelas. Ini saya juga desain sendiri. Prinsipnya langsung juga tidak langsung. Penyampaian langsung, tapi kalau sudah ada banner di kelas kan, oh ini sudah ada keyakinan kelas. Kan kelihatan kalau cuma Itu dari Tiap kelas punya keyakinan betul. Biasanya lah Memang butuh waktu Bu, butuh waktu untuk ya namanya anak TK, anak usia dini memang kita sering untuk mengingatkan. Untuk yang selanjutnya segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada contoh misalnya anak melakukan kesalahan, anak misal bertengkar sama temannya, nah itu kita dampingi, kita pas waktu pulang misalnya kita minta waktu sebentar, ditanyakan dulu kenapa kamu melakukan tindakan itu, apa alasannya, terus bagaimana kalau temanmu saat kamu pukul merasa sakit, nah nanti sebabnya kenapa dan akibatnya kenapa, itu ditanyakan. Kemudian dia pengen seperti apa sih, pengen punya cita-cita seperti apa, mau jadi apa, itu ditanyakan. Nah nanti kalau sudah bisa anak-anak mengetahui kalau tindakan mereka itu sudah betul atau salah. Nah, kita ice breaking dulu.
putar, berjalan lupa. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Kapan waktunya, semoga jenengan. Kemudian saya minta izin sama Bu Kepala Sekolah untuk kita merumuskan keyakinan sekolah bersama. Jadi saya berikan lagi ya Bu. Jadi nanti yang sama bisa dijadikan keyakinan sekolah, dan itu juga persetujuan dari ibu kepala sekolah. Sama ada yang menandakan lagi. Tapi kita ini sebenarnya diskusi mencurahkan hati pengen seperti apa untuk keyakinan sekolah kita. Monggo ibu dituliskan. Yang sama bisa dijadikan keyakinan sekolah, dan itu juga persetujuan dari ibu kepala sekolah bersama adik menambahkan. Tapi kita ini sebenarnya diskusi mencurahkan hati pengen seperti apa. Monggo kita bahkan sebelah sana. Mana nih? Gak kita kok deh. Kok bisa? Ya kita kok mau lah bisa. Bisa. Kita harus tanya kemana mau nggak? Kita kok bisa? Ya, tuh nek. Sudah semua. Ini saya perwakilan membacakan 3 ya Bu. Yang pertama, budayakan kelas yang bersih rapi. Berkata-kata yang sopan, menunjukkan jati diri sebagai guru. Oke. Menjaga lingkungan sekolah, menghormati guru. Oke. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Saling bekerja sama, saling menghormati. Saya bacakan semua sekalian ya. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Rukun damai, bekerja sama. Oke. Menghormati kepala sekolah dan ibu-ibu guru. Ini ada bapaknya loh. Dan sayang teman sejawat. Oke. Berbicara sopan dan santun. Aku menyayangi teman. Aku datang tepat waktu. Ini menyayangi teman kategori gurunya di sini ya. Oke, terima kasih.
Alhamdulillah kita sampai di akhir acara, Bu. Semoga sosialisasi saya bisa Ibu pahami. Nanti kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kami siap untuk menjelaskan lebih detail lagi. Saya mohon untuk yang keyakinan kelas tadi bisa direalisasikan. Kemudian karena kita sudah membuat visi sekolah yang baru dan keyakinan sekolah, alhamdulillah nanti dirembuk sama kepala sekolah dan bisa direalisasikan juga. Tidak hanya ditempelkan, tapi kita sebagai guru memang untuk ditiru anak-anak kita, jadi kita bisa meyakini keyakinan sekolah dan bisa melaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas partisipasinya dan waktu yang diluangkan. Semoga dari saya bisa bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan dilipat, kakinya rapat, duduk yang tegak. Siap untuk berdoa, siap untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngapain ya? Kita sebelum kegiatan apa? Berdoa dulu. Berdoa dulu. Nah, sebelum kita berdoa, nah, anak-anak kita mau membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas itu peraturan kelas, tapi dari anak-anak. Nah, yang pertama, halo Eza, masuk yuk. Nah, yang pertama, boleh tidak ngobrol sendiri kalau sekolah. Boleh. Nah, yuk coba sini. Biar Bu Fitri sini duduk yang habis. Keyakinan kelas. Apa saja yang di kelas boleh dilakukan? Boleh marah-marah sama guru? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Yang pertama apa ya? Hormati Bu Guru. Nah, hormati. Mas Karim silakan duduk. Lalu apa lagi? Boleh tidak jahil sama temannya? Boleh pukul-pukul temannya? Nah, tandanya kita harus sayang sama teman. Mas Nabil katanya mau menghormati Bu Fitri. Nah, kalau menghormati Bu Guru, tandanya kalian harus nurut ya, pintar ya. Tidak boleh minum es ya. Nah, yang kedua, sayang teman. Ya, sayang sama teman. Terus yang ketiga apa lagi ya? Oh iya, tidak boleh keluar kelas. Kita tulis yuk, tidak boleh keluar
sakit tidak boleh menangis. Tidak menangis. Oh iya, silakan cucu. Tidak boleh memukul orang. Nah, kita tulis lagi. Tidak boleh pukul-pukul teman. Ya, pintar. Tidak pukul teman. Iya, tidak boleh makan es kalau batuk. Lalu kalau buang sampah itu di mana ya tempatnya? Oh iya betul, di tong sampah. Silakan cucu. Katanya mau ngajak Bu Guru. Oh iya, tidak boleh minum es kopi. Nah, kalau sampah dibuang di tempat sampah itu kalian menjaga kebersihan. Ada keyakinan kelas. Yang pertama tadi apa? Hormati guru. Yang kedua, sayangi temanmu. Tadi masih ada yang mukul-mukul. Tidak boleh ya. Kalau sayang sama teman, tidak boleh untuk pukul-pukul kaki, tangan, untuk apa? Untuk yang sakit, untuk yang baik-baik. Terus yang nomor 3, tidak boleh keluar kelas. Tadi siapa yang masih keluar kelas? Kalau sudah selesai kegiatan, sudah waktunya istirahat, boleh keluar kelas, boleh bermain, tapi mainnya yang baik, tidak boleh lempar-lemparan. Tadi balok itu tidak boleh untuk melempar, ya, untuk bermain. Karena pulang sudah. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Bu Guru sama teman-temannya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Boleh lari-lari. Nanti kok boleh keluar ya neles. Nanti ada mencuri. Ya ini apa? Berbagi jajan. Oh iya, Bukan mati berbagi. guru. Mati guru. Ibu wajib. Yang itu bawahnya apa? Siapa? Yang sana. Buang sampah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk sedikit membicarakan tentang sosialisasi yakin lemas kelompok asana. Kemarin saya sama anak-anak diskusi kecil. Kalau dulu itu pelatihan kelas, kalau pelatihan kelas itu biasanya yang membuat guru. Tapi sekarang kita mencoba untuk membuat pelatihan kelas, tapi anak-anak itu juga ikut berdiskusi, ikut untuk menyampaikan pendapatnya. Dan itu namanya keyakinan kelas. Dari kemarin ada beberapa usulan dari murid-murid. Yang pertama, tidak boleh malam-malam malam guru. Terus ada yang tidak boleh keluar kelas karena anak-anak A1 alhamdulillah memang aktif semua ya Bu. Terus yang ketiga ada yang buang sampah itu di tempat sampah ya. Oh, jadi anak-anak mulai mengutarakan pendapatnya masing-masing. Dan
Setelah itu saya rangkum jadi seperti ini. Keyakinan kelas kelompok A1, wali kelas saya sendiri Bu Fitri. Nah, yang pertama, saling menghargai, peduli, dan berbagi sesama teman. Nah, anak-anak ini sebenarnya setiap hari sudah dilaksanakan. Ketika teman-temannya tidak mempunyai jajan, biasanya pada sharing atau berbagi, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Terus kemudian yang ini hormati guru dan sayangi teman. Nah, ini masih PR buat saya juga sama anak-anak untuk sayangi teman. Tapi sudah itu ketika saya tempel ini, anak-anak ada yang mau makan sama temennya, langsung saya, ayo kemarin keyakinan kelas kita bagaimana ya sayangi teman. Terus akhirnya pada minta maaf, alhamdulillah sudah mulai merealisasikan. Nah, yang ini ada budaya 7S. Ada senyum, salam, sapa, salim, sopan santun, dan sholawat. Nah, ini anak-anak senyum. Nah, artinya nggak boleh marah-marah. Ya, senyum sama teman-temannya, sama bu guru. Kemudian untuk salam sudah terrealisasikan. Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika bertemu dengan bu gurunya di dalam kelas. Kemudian menyapa dan salim. Lalu ada sholawat. Setiap hari kita memang membiasakan untuk bersolawat. Jadi setiap anak mengambil batu sholawat, ada 5, jadi memasukkan batu sholawat sebelum masuk kelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 5 kali sampai memasukkan hatinya. Kemudian yang terakhir ada PHBS. Monggo PHBS apa ya? Ada yang tahu? Buang sampah. Ini PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat di sini bukan hanya di kelas saja, tapi di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak bisa menemui ada sampah di kelasnya, walaupun itu bukan sampah mereka yang mau untuk membuat sampah. Kemudian untuk cuci tangan sebelum masuk, setelah kegiatan, atau mau makan atau setelah makan sudah dibiasakan untuk anak-anak. Untuk mainan juga kita mencoba sedikit-sedikit, ayo dilatihkan untuk tasnya sendiri, bukunya, bawaan tulis itu dimasukkan, istilahnya bertanggung jawab untuk miliknya sendiri. Ini alhamdulillah anak-anak sudah mulai merealisasikan ini. Menurut ibu-ibu bagaimana? Apakah sudah cukup atau mungkin ada penambahan lagi? Kira-kira bagaimana ibu? Alhamdulillah sudah cukup ibu. Semoga dengan keyakinan kelas ini anak-anak bisa tambah solid, tambah berakhlak mulia, dan saling membantu sama temannya, dan juga tambah untuk budaya positifnya anak-anak kedepannya nanti, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi juga di rumah, yang saya maksud juga di rumah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kelas A1 bisa tambah tambah solidnya, kemudian tambah berakhlak mulia, dan juga semoga cita-citanya ke depan tercapai. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Siva, hari ini hari apa? Hari Kamis. Nah, setiap hari Kamis kita tadi sholat bersama. Terus tadi Mbak Siva pakai mukena tidak? Kenapa tidak pakai mukena? Lupa. Oh, lupa. Berarti ketinggalan di kelas apa ketinggalan di mana? Oh, di rumah. Nah, kalau setiap Kamis jangan lupa ya bawa mukena karena kita sholat berjamaah. Ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Oke. Hari ini kok tidak pakai peci? Lupa. Tapi bawa peci tidak hari ini? Gimana sekarang pecinya? Coba lihat di dalam tas ada pecinya tidak? Oh iya, nah bawa gitu kok. Nah, sekarang dipakai ya. Kalau sekolah, anak TK kita TK Islam, jadi pakai peci. Kenapa tadi kok tidak dipakai pecinya? Kenapa kok dipakai? Sumuk belah ya. Tidak apa-apa, di sini sudah ada kipas angin, nanti dipakai ya. Besok juga dipakai ya. Oke, terima kasih Mas Dule.